Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah, Pak. Ya, baik. Suara saya bisa didengar jelas ya? Ya, jelas, Pak. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai. Ada Mahdi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sebentar, saya. Kita ulang sedikit ya terkait pertemuan minggu lalu. Ya, terima kasih Mbak Yuni sudah sudah tampil Pak. Jadi kita sebentar Pak, sebelumnya, oh ini bilang terkait pertemuan minggu lalu ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh iya, saya belum mengirimkan materinya. Di sini sekalian deh. Untuk materi saya kirim ya di grup. Kalau nanti di e-learningnya sudah apa namanya, sudah bisa nanti saya upload. Ya silakan, ini siapa Mas Habibi ya, silakan. Nah kita eh, sekedar merefresh pada minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin kemarin kan sistem bilangan, ada bilangan biner, bilangan desimal, kemudian ada bilangan konversi dari keduanya, baik biner ke desimal maupun desimal ke biner. Kemudian ada oktal ke biner, biner ke oktal, kemudian oktal ke desimal, dan desimal ke oktal, seperti itu. Nah, ini kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini coba diskusi kita terkait dengan sistem bilangan berikutnya, yaitu bilangan heksadesimal. Seperti dijelaskan pada minggu lalu, bahwa bilangan heksadesimal ini disebut juga sebagai bilangan berbasis 16. Kenapa berbasis 16? Di sini artinya ada 16 simbol yang mewakili bilangan heksadesimal ini, yaitu mulai dari 0 sampai 9, mirip dengan desimal. Kalau di desimal, setelah 9 itu 10, kemudian 11, dan seterusnya. Kalau di heksadesimal, ini kalau di desimal sudah setelah 9 sudah dua karakter ya. Kalau di heksadesimal tetap satu karakter sampai ada 16, 16 gitu. Jadi habis 9 itu ada A, B, C, D, E, dan terakhir adalah F. Seperti itu. Untuk A itu mewakili di desimal 10, 11, C 12, D 13, E 14, dan F adalah 15. Seperti itu teman-teman. Untuk kolom yang di tengah ini merupakan bilangan biner. Kemudian saya lanjutkan. Ini mungkin kalau kemarin sudah sedikit mengulang ya. Jadi bilangan heksadesimal, sistem bilangan heksadesimal ini saya ulang lagi disebut juga bilangan berbasis 16 karena mempunyai 16 simbol. Mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kemudian setelah 9 itu A, B, C, D, E, F. Nah, ini dirumuskan sebagai berikut. Ini HN, H2, HN, terus kemudian 16 pangkat N. Tergantung dari N-nya itu berapa bilangan. Ke berapa, di paling sebelah. Kemudian misalnya ini plus H2 berarti dikalikan dengan 16 ke pangkat 2. H ini nominalnya, eh, apa namanya, nominal bilangan bilangan realnya yang ada di tersebut. Kemudian ditambah dengan H1 kali 16 pangkat 1, ditambah H0 kali 16 pangkat 0, dan seterusnya. Kemudian untuk yang pangkatnya minus, H-1 kali 16 pangkat minus 1, ditambah H-2 dikali 16 pangkat minus 2, dan seterusnya. Sampai HM kali 16 pangkat M atau minus M.
Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat contohnya. Misalnya kita mempunyai bilangan heksadesimal 2AF. Nah, 2AF dari paling kiri, karakter yang paling kiri ini ada 2, kemudian A dan F ini dalam bilangan heksadesimal. Bagaimana bila kita mengkonversikannya dalam bilangan desimal? Nah, kita lihat formulasinya. Nah, ini kita ambil yang paling kiri ini 2 ya. 2 berarti ini kan H2. Ini H0-nya F, H1-nya A, H2-nya ini 2. Berarti 2 kali 16 pangkat 2. H1-nya adalah A. A itu bila kita konversi ke desimal adalah 10. Jadi 10 kali 16 pangkat 1 ditambah dengan F. F itu konversi ke desimal adalah 15. Jadi 15 kali 16 pangkat 0. Kemudian kita hitung 2 kali 16 kuadrat atau pangkat 2 adalah 512. Kemudian 10 kali 16 pangkat 1 adalah 160. Ditambah 15 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 adalah 1. 15 kali 1 sama dengan 15. Sehingga dijumlahkan adalah 6, 8, 7 bilangan desimal. Jadi 2AF bilangan heksa dikonversi ke bilangan desimal adalah setara dengan 6, 8, 7. Seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan. Bagaimana bila konversi dari desimal ke heksadesimal? Nah, konversi bilangan desimal ke heksadesimal ini dapat dilakukan dengan membagi semua bilangan tersebut dengan 16 sampai dengan hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Di awal, kemudian hasil baginya ditulis dan sisanya juga ditulis. Nah, dan mulai dituliskan dari sisa yang paling bawah seperti itu. Itu menunjukkan bilangan apa namanya MSB-nya gitu, most significant bit gitu, dituliskan yang paling kiri. Sedangkan yang paling kanan itu yang sisa yang paling pertama itu LSB-nya atau least significant bit. Contohnya, misalnya kita mempunyai bilangan desimal 423 versi ke heksadesimal. Sehingga kita tuliskan 423 dibagi dengan 16, hasilnya 26, mempunyai sisa 7. Kemudian dari hasil baginya 26 kita bagi lagi 16, hasilnya adalah 1, sisanya 10. Kemudian 1 ini hasil bagi terakhir dibagi 16 tidak bisa, hasilnya tidak ada, sisanya adalah 1. Jadi kita tuliskan. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah 1. Kalau 10 itu adalah A. Ingat ya teman-teman ya, 10 adalah dikonversi ke heksa adalah A. Sehingga dituliskan 1A7. Sehingga jadi 423 dalam bilangan desimal sama dengan 1A7 dalam bilangan heksadesimal. Seperti itu teman-teman. Saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung open mic aja ya. Berikutnya, bagaimana konversi dari biner ke heksadesimal? Nah, bila tadi barusan kita membahas atau belajar terkait dengan konversi dari heksa ke desimal dan sebaliknya desimal ke heksa, maka kita berikutnya adalah biner ke heksadesimal. Nah, untuk konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, teman-teman dapat melakukan dengan cara mengkonversi setiap 4 bit bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Ingat, setiap 4 bit itu menunjukkan bilangan heksanya. Jadi, misalnya langsung contoh ya, ini misalkan teman-teman mempunyai bilangan biner berikut 1110, 100110 dalam bilangan biner. Kemudian teman-teman pisahkan masing-masing 4 digit dari paling sebelah kanan, atau yang paling ordo yang paling kecil. Jadi kita pisahkan dulu ini ambil 4 karakter atau apa namanya? 4 4 bait ini berarti 0110. Kemudian dipisahkan lagi 4 berikutnya adalah 1010 dan yang terakhir adalah 11. Boleh ditambahkan biar jadi 4 bit jadi 00. Hasilnya seperti ini. 0011, 1010 dan 0110.
Nah, ini udah menunjukkan setiap 4 bit ini mewakili heksadesimalnya dari bilangan biner tersebut. Setelah terbentuk setiap 4 bit, kita bisa konversikan dalam bilangan heksadesimalnya. Seperti itu. Misalnya ini 0101. Nah, kita lihat ini berarti artinya dua ini kan kalau biner itu B ya. B ini mulai B0, B1, B2 dan B3. Artinya ini 0 kali 2 pangkat 3, hasilnya 0. Sedangkan ini 1 kali 2 pangkat, ini B2 berarti 2 pangkat 2. 1 kali 2 pangkat 2, 2 kuadrat itu 4, dikali 1 berarti 4. Kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2, kali 1 2. Berarti 2 tambah 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian ini 0, 0 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1 kali 0 hasilnya 0. Sehingga 0110 dikonversikan ke heksa ini adalah 6. Kemudian untuk 4 karakter berikutnya di sebelah kirinya, ini adalah 1010, kita konversikan. Jadi ini adalah tadi B3 ya, ini B2, ini B1, dan ini B0. Sehingga ini 1 kali 2 pangkat 3, itu berarti nilainya 8. Ini 0, ini 1 kali 2 pangkat 1, sehingga nilainya 2. Karena ini paling kanan ini 0, sehingga ini hasilnya 8 ditambah 2, itu 10. 10 dalam bilangan heksa adalah A. Berikutnya, 4 bit berikutnya yang paling kiri, ini adalah 0011. Boleh juga ini 00-nya tidak usah ditulis, ini hanya untuk memudahkan saja. Tentu saja ini tidak dihitung karena 0 ya. Jadi ini 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, dan 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 adalah 1. Ingat, bilangan berapapun dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. 1 dikali 1, 1. Sehingga ini 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga bilangan 1110100110 dalam sistem bilangan biner bila dikonversikan dalam bilangan heksadesimal adalah senilai 3A6. Jadi hasilnya ini. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Nah, berikutnya bagaimana halnya ketika teman-teman ingin mengkonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner? Bilangan konversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner dapat teman-teman lakukan dengan cara mengkonversi setiap digit bilangan satu karakter dari heksa dikonversi ke 4 bit bilangan biner. Kebalikannya dari yang sebelumnya, yang tadi kan biner ke heksa. Terus kalau ini heksa ke biner. Contohnya untuk lebih mudahnya, misalnya teman-teman mempunyai bilangan heksa 9F2 dalam sistem bilangan heksadesimal. Maka kita pisahkan agak dibuat renggang, dibuat seperti ada jarak seperti itu ya. Ini ada 9 F dan 2. Nah, kemudian setiap eh, setiap digit ini, setiap digit dari heksadesimal, teman-teman konversikan atau ubah dalam 4 bit bilangan biner. Nah, kita ingat kalau 9 berarti adalah 1001. Kenapa 9 itu 1001? Kita lihat. Karena ini 1 kali 2 pangkat 3. Kenapa 2 ke pangkat 3? Jadi ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, di sebelah kirinya 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian di sebelah kanannya ini 0, dan yang paling kanan dari 4 bit yang pertama ini adalah 1 kali 2 pangkat 0, hasilnya 1. Sehingga 8 ditambah 1 adalah 9. Berarti benar ya. 9 ini diubah ke 4 bit biner, ini adalah 1001. Bagaimana dengan F? F itu senilai dengan 15. 15 sehingga di sini ini 1 kali 2 pangkat 3, ini 8, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, 8 tambah 4 adalah 12, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, 12 tambah 2, 14, kemudian 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1, sehingga 14 tambah 1 adalah 15. Jadi
111 ini merupakan konversi dari F heksa ke 4 bit binernya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini dua. Dua atau digit yang paling kanan, dua dikonversi ke 4 bit biner, yaitu 0010. Kenapa? Dua ini merupakan ini 0 kali 2 pangkat 3, kemudian ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ini ditambah 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 1 jadi 2 dan ini 0. Sehingga bilangan 2 heksa ini untuk dikonversi ke 4 bit bilangan biner adalah 0010. Kemudian apabila teman-teman sudah mendapatkan nilai dari setiap 4 bit bilangan biner dari masing-masing digit heksanya ini, kemudian kita tuliskan digabung seperti itu, teman-teman. Jadi 9F2 dalam sistem bilangan heksadesimal 16 atau bilangan heksadesimal sama dengan dalam bilangan biner adalah 1001 1111 0010. Seperti itu, teman-teman. Pak Mufid, silakan, nggak apa-apa. Mohon maaf, saya terlambat. Ya, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin yang terlambat, silakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa saya ulangi. Bagaimana? Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya kita menginjak ke sandi biner. Apa itu yang dimaksud sandi biner? Nah, di sini ada sandi 8421 atau BCD, binary code decimal. Nah, di sini artinya bahwa sistem BCD atau binary code decimal ini digunakan untuk menampilkan digit desimal sebagai kode biner 4 bit. Jadi, BCD ini, binary code decimal, digunakan untuk menampilkan digit desimal sebagai kode biner 4 bit. Ini mekanisme penampilannya mirip dengan tadi ya yang heksa ke biner seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Nah, untuk mengkonversikan bilangan desimal ke BCD atau binary code desimal, jadi ini maksudnya adalah biner yang mewakili mengkodekan desimal seperti itu. Jadi caranya setiap digit desimal diubah ke 4 bit biner. Contoh sebagai contoh ini untuk lebih memudahkan. Misalnya 596 dalam sistem bilangan desimal, maka kita akan ubah ke BCD. Maka setiap digit ini misalnya 5 diubah ke 4 bit biner. 5 adalah ini 0101. Kemudian 9 adalah 1001 dan 6 adalah 0110. Sehingga untuk menuliskan dalam BCD dari bilangan 596 bilangan desimal adalah sama dengan 0101, 1001, dan 0110. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya ulangi untuk menjelaskan kenapa 5 bisa 0101. Nah, tadi untuk bilangan biner, ini diingat, ini B0 artinya ini kali 2 pangkat 0, ini B1, ini dikalikan dengan 2 pangkat 1, kemudian ini B2, ini 1 dikali 2 pangkat 2, dan yang paling kiri ini B3 atau 0 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau 0 kali 2 pangkat 3, 0, dan 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4, dikali 1 hasilnya 4, ini 0, dan yang terakhir ini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Sehingga ini yang B2-nya ini 4, dan ini 1, sehingga 4 tambah 1 adalah 5. Sehingga ini 5 dikonversi ke 4 bit biner. Seperti itu ya, teman-teman ya. Demikian halnya juga yang 9, seperti itu, dan juga yang 6, seperti ini. Jadi 596 sistem bilangan desimal dikonversi ke BCD atau binary code desimal adalah 0101. Ini 4 bit biner dari 5. Kemudian 101 ini dari 9-nya. Kemudian yang 6-nya ini 0110. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam sistem kode desimal BCD terdapat 6 buah kode yang tidak dapat digunakan atau termasuk dalam invalid code. Nah, contohnya sebagai berikut ini 1010 atau 1010,
kemudian 1011, 1100, 1101, 1110, dan 1111, atau seri dari A, ini A, ini B, C, D, E, F pada heksadesimal seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, ubahlah bilangan BCD berikut 0111, 1100, dan 0001 BCD. Kita lihat di sini bahwa 0111 sama dengan 7. Sedangkan 1100 ini merupakan invalid code. Nah, ini contoh dari invalid code ini. Nah, kenapa invalid code? Invalid code ini karena ini 1100 ini merupakan, bila kita hitung, ini 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, tambah 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 12. 12 itu adalah C. Nah, di dalam desimal itu tidak ada C. Kenapa dibilang invalid code? Seperti itu, teman-teman. Jadi, ketika diubah ke dari BCD ke desimal, sehingga tidak dapat atau tidak bisa dikonversikan karena di bilangan desimal itu tidak ada sistem bilangan yang tadi A, B, C, D, E, F seperti itu, teman-teman. Dengan yang ini yang 0001 adalah satu, sehingga harusnya kan ini 7 C1, tapi kita ingat bilangan desimal tidak ada C. Tidak mungkin ditulis 2 digit 13, 12, 7, 12, 1 seperti itu. Jadi ada yang invalid code, yaitu yang A, B, C, D, E, F seperti itu, teman-teman, pada bilangan heksadesimal. Berikutnya kita melihat ini ada kode access tree. Kode, kode access tree ini merupakan kode yang 3 angka lebih besar dari BCD. Nah, BCD kita lihat contohnya ya. Ini ada 8421. Kemudian contohnya misalnya ini 62, sama dengan berapa bila dikonversikan dalam kode access tree seperti itu. Nah, di sini caranya tambahkan desimal 3 di setiap digit desimalnya, kemudian ubah desimal tersebut ke BCD. Contohnya, misalnya ini 62, 62. Nah, 62 ini bagaimana cara mengkonversikannya? Nah, kita tambahkan 3, 3. Sehingga 2 ditambah 3 itu 5, dan kemudian 6 ditambah 3 adalah 95. Kemudian 95 ini kita konversikan ke BCD seperti itu. Nah, untuk 9 BCD-nya adalah 1001, dan 5 ini 0101. Nah, ini jadi 62 dikonversikan ke code access tree ini adalah 1001 dan 0101. Demikian, teman-teman. Kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke gerbang logika atau logic gate. Nah, untuk gerbang logika mungkin teman-teman pernah belajar sebelumnya atau pernah mengenal. Kita sedikit, kalau yang sudah pernah ya sekalian merefresh ya, mungkin lebih meningkatkan pemahamannya. Kalau yang belum, kita belajar bersama atau kita berdiskusi bersama. Nah, logic gate atau gerbang logika ini merupakan, sebentar, merupakan dasar pembentuk sistem digital. Nah, kita perlu tahu sistem digital itu ya awalnya dari gerbang logika ini. Bagaimana beberapa gerbang logika, nanti ada AND, ada OR, ada NOT, ada NAND, ada NOR, XOR, seperti itu. Nah, membentuk suatu rangkaian digital, sehingga ini merupakan apa namanya, terbentuknya suatu sistem yang disebut sebagai sistem digital. Logic gate atau gerbang logika ini merupakan gerbang logika dasar. Nah, mempunyai gerbang logika dasar di antaranya adalah NOT, AND, dan OR. NOT itu kebalikannya, atau NOT itu tidak ya, kebalikannya. AND itu bisa dikatakan untuk memudahkan itu bisa operasi operasi aritmetikanya itu perkalian. N itu kali, dan OR adalah jumlah atau penjumlahan. Misalnya nih. Kemudian dari 3 gerbang logika dasar tersebut, yaitu NOT, AND, dan OR, teman-teman bisa membentuk 4 gerbang logika tambahan berikutnya, yaitu ada NAND,
ada NOR, XOR, dan XNOR. Nah, bagaimana logikanya? Logika apa namanya? Tabel kebenarannya kita lihat di slide berikutnya. Bila lihat di sini, teman-teman, di tabel berikut ini contoh gerbang logikanya N disimbolkan seperti ini. Disimbolkan seperti ini ya. Ini di belakangnya garis lurus dan ini ada melengkung. Nah, ini dibacanya adalah X1 N X2 atau X1 kali X2 dan hasil outputnya adalah Z dengan tabel kebenarannya. Nah, ini equationnya atau formulasi persamaannya adalah Z sama dengan X1 dot X2 atau titik X2 atau bisa dibaca X1 kali X2. Nah, tabel kebenarannya teman-teman bisa melihat ini tabel kebenaran untuk X1 adalah 0011 dan X2 adalah 0101. Nah, kita lihat hasil outputnya atau Z untuk X1 kali X2 untuk input 0 kali 0 adalah hasilnya 0. Kemudian 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 0 adalah 0, dan 1 kali 1 adalah 1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan untuk gerbang logika N, X1, N, X2, tabel kebenarannya adalah semua hasilnya adalah 0 kecuali yang kedua inputnya adalah 1, baru menghasilkan 1. Atau logikanya adalah benar, 1 adalah benar, true, kalau yang 0 bisa dikatakan false, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan gerbang logika OR atau kita tambah ya X1 OR X2 atau X1 ditambah X1 plus X2. Nah, simbolnya seperti ini, di belakangnya ini agak melengkung ke depan, yang depan sama ya dengan yang N tadi, ini beda di belakangnya ini seperti melengkung. Ini dibaca X1 OR X2. Dan equationnya, formulasinya Z sama dengan X1 plus X2. Dengan tabel kebenaran, kita lihat untuk X1 ini 0 ditambah 0, Z-nya adalah 0. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, teman-teman perlu ingat karena digit bilangan biner itu hanya 0 dan 1, jadi 1 ditambah 1 tidak bukan 2 ya, jadi tetap 1 seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk tabel kebenaran gerbang logika OR, semua hasilnya adalah 1 kecuali yang kedua inputnya 0, menghasilkan output tetap 0 seperti itu. Kemudian bagaimana dengan gerbang logika NOT? NOT itu mempunyai input hanya 1. Nah, Nah, ini X. Nah, kemudian simbol not itu seperti ini. Ada buletannya atau titik gitu ya di sini. Ini menunjukkan dia not. Ini X, outputnya adalah Z. Nah, disimbolkan atau dirumuskan Z sama dengan not X seperti itu. X-nya diberi garis di atasnya. Nah, ini kebalikannya. Jadi, misalnya di sini 0, ini not-nya adalah, sebentar, 0. Ini sepertinya ada yang salah sebenarnya. Harusnya 0, notnya adalah 1, 0 adalah 1, 1 adalah 0, dan 1 adalah 0. Ini sepertinya ada yang salah ya teman-teman ya. Sebentar ini ntar dikoreksi dulu. Nah, berikutnya untuk gerbang logika NAND, not N seperti itu, NAND atau not N. Jadi ini mirip dengan N, X1 NAND X2 artinya N yang ditambahkan dengan not. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil dari eh, N, nah ini N, kemudian dikasih not. Nah, bila kita lihat ini NAND, ini X1, NAND X2, nah, seperti ini untuk formulasinya Z sama dengan X1, N X2, kemudian di garis atasnya, itu atau di notkan, jadi X1, NAND X2, sehingga hasilnya ini 0, NAND 0 adalah 1. Kenapa? Karena 0 kali 0 adalah 0, dinotkan jadi 1. Berikutnya 0 kali 1 adalah 0, dinotkan jadi 1. 1 dikali 0 hasilnya adalah 0, dinotkan jadi 1.
Dan terakhir, satu dikali satu itu adalah satu, dan dinotkan jadi nol. Nah, bila kita lihat tabel kebenarannya antara nen dan n, ini kebalikannya. Kalau n ini adalah 0001 hasil outputnya, dan nen ini kebalikannya, jadi 1110. Teman-teman bisa bandingkan ya tabel kebenarannya antara n dan nen. Berikutnya kita lihat tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR. NOR itu eh, X1 NOR X2 itu artinya OR yang ditambahkan NOT. Jadi dibacanya NOR. Ini simbolnya X1 plus X2 diberi garis di atasnya. Nah, bagaimana tabel kebenarannya? Kita lihat ini X1 0 ditambah 0, harusnya 0 ditambah 0 kan 0. Kemudian dinotkan jadi 1. 0 ditambah 1 adalah 1, dinotkan jadi 0. 1 NOR 0, 1 NOR 0, itu hasilnya 0. Kenapa? Karena 1 ditambah 0 adalah 1, dinotkan jadi 0. Kemudian 1 NOR 1 hasilnya 0. Apa? Karena 1 ditambah 1 adalah 1, dinotkan jadi 0. Nah, ini NOR ini merupakan kebalikan dari OR. Nah, ini teman-teman lihat kalau di OR ini adalah 0111 hasil outputnya, sedangkan di NOR adalah 1000. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan exclusive OR atau XOR? Seperti Nah, ini simbolnya seperti ini, X1 XOR X2. Nah, simbolnya untuk formulasinya ini Z sama dengan X1 XOR X2, ini ada plus yang dilingkari seperti itu. Kemudian tabel kebenarannya X1 XOR X2 bila 0 XOR 0 hasilnya Z-nya adalah 0. Kemudian 0 XOR 1 hasilnya adalah 1. 1 XOR 0 hasilnya adalah 1. Dan 1 XOR 1 hasilnya adalah 0. Bila kita perhatikan di sini, hasil dari output XOR akan bernilai 0 apabila kedua inputnya adalah sama, yaitu 0 dan 0 atau 1 dan 1. Namun hasilnya akan 1 apabila kedua inputnya berbeda. Contohnya adalah 0 dan 1, inputnya berbeda. Kemudian ada input 1 dan 0. Nah, bila inputnya berbeda, hasil XOR-nya adalah 1. Sedangkan bila kedua inputnya sama, hasil XOR-nya adalah 0. Seperti itu teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana bila terdapat perubahan gerbang dengan menggunakan pembalik? Nah, misalnya ini, gerbang asalnya adalah N, kemudian tambah pembalik atau ditambahkan not pada keluarannya, maka fungsi logika baru menjadi NAND. Ini tadi kita sudah lihat bandingkan kok gerbang, maksudnya tabel kebenarannya, tabel kebenaran. Jadi N ditambah not jadi NAND, kemudian NAND ditambah not lagi jadi N kembali, kemudian OR ditambah not jadi NOR, dan NOR ditambah not jadi OR. Karena ini sudah ada notnya, not ketemu not, jadi saling menghilangkan. Jadi kembali ke NOR tambah not jadi OR, kembali lagi. Seperti itu. Berikutnya, nah misalnya untuk not, not ditambah N, ini jadi NOR, not ditambah NAND jadi OR, not ditambah OR jadi NAND, dan not ditambah NOR jadi N. Seperti itu ya teman-teman ya. Perhatikan ada sedikit perbedaan ya. Kalau ini N tambah not jadi NAND, sedangkan di sini not ditambah N jadi NOR. Dan not ditambah NAND jadi NOR. Kemudian not ditambah OR jadi NAND, dan not ditambah NOR jadi N. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba apakah benar, bisa coba untuk tabel kebenarannya. Jadi teman-teman buat not, tabel notnya terus ditambahkan di ada n-nya. Jadi apakah benar jadi not seperti itu. Berikutnya, misalnya not ditambah n, bentar, tambah kembali pada input. Nah, misalnya ini di gerbang inputnya ditambahkan not pada gerbang asal n. Nah, ini kemudian ditambahkan lagi not, maka hasilnya menjadi gerbang
Bentar, kok gimana sih ini? Not tambah N, not or. Oh, bukan ini, bukan menunjukkan. Sebentar, ini not N, not or. Not N, not or. Jadi ini not N, sebentar, not or. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Not, not. Ya, ya. Bentar, nanti saya periksa ini nggak ada hubungannya karena ini nggak ada hasil logika fungsi logika yang barunya. Oke, teman-teman sampai di sini ada pertanyaan. Halo, apakah di Ya sini Pak, ada pertanyaan? Ya, apa masih bisa dipahami? Insya Allah Pak. Ya, amin. Syukurlah kalau begitu. Nah, eh, ini apa namanya? Untuk bisa memahami lebih jelas, saya ingin tahu teman-teman ini silahkan dikerjakan ya. Jadi ini sebagai tugas biar teman-teman bisa memahami lebih, ini dikatakan lebih mantap. Nah, silahkan teman-teman coba. Ini bisa dicoba. Nah, ini teman-teman saya minta minta tolong untuk ubah ke dalam sistem desimal dari bilangan biner berikut. Nah, ini ubah ke dalam sistem desimal. Ini ada bilangan biner 1000110. Ini biner, ubah ke desimal. Berikutnya, ini ada 110101010,011. Ini bilangan binernya. Ubah ke bilangan desimal. Berikutnya ada 345 bilangan oktal, ubah ke desimal. Berikutnya ada 153,24 bilangan oktal. Berikutnya 12AB bilangan heksa diubah ke desimal. Selanjutnya 2F1,E2 bilangan heksa diubah ke desimal. Berikutnya ini lakukan konversi ke sistem biner dengan menggunakan metode bagi dua dan lakukan konversi balik untuk memeriksa kebenarannya. Nah, jadi teman-teman lakukan ini ada bilangan desimal dikonversikan ke biner. Ini ada 268, 513, kemudian 1025 dan yang terakhir ini 0,375 desimal. Semuanya dalam desimal. Teman-teman diminta mengkonversikan dalam bilangan biner. Berikutnya, nah ini teman-teman diminta ke dalam ubah ke dalam sistem oktal dan heksadesimal dan lakukan konversi balik untuk memeriksa kebenarannya. Artinya ini kan ada bilangan desimal 259 desimal, teman-teman ubah ke oktal dan heksa. Kemudian teman-teman ubah lagi dari oktal ke desimal. Apakah memang sudah benar atau belum untuk membuktikan kebenarannya. Berikutnya juga ini 5000 desimal. Teman-teman konversikan ke oktal dan heksa. Kemudian diubah lagi ke desimal. Apakah benar hasilnya kembali lagi ke semula yaitu 259 desimal dan 5000 desimal. Kemudian yang nomor 4, teman-teman diminta menyusun ke dalam kode BCD dan code access tree untuk bilangan desimal 458 desimal. Teman-teman diminta ya, tadi sudah ada cara pembahasannya. Dan yang terakhir, tentukan kondisi level logika atau persamaan keluaran rangkaian berikut. Jadi teman-teman buat ini persamaan terakhirnya di output Z-nya ini seperti apa. Ini ingat ini OR, ini A OR B. Nah, kemudian ini C dinotkan. Nah, di sini N. Jadi A or B, N not C, seperti itu. Kemudian dinotkan lagi, dinotkan berarti di garis atasnya yang panjang itu ya hasil dari. Kemudian diorkan dengan D. Teman-teman dibuat sini. Kemudian dibuat juga tabel kebenarannya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait ini?
Untuk tugas ini silahkan, eh ini kok hari Ahad sih? Bukan hari Ahad, maksudnya minggu depan. Minggu sebelum pertemuan minggu depan. Jadi 12 April itu hari apa? Senin ya? Kok Senin? Hari Rabu. Ya seminggu lah, seminggu. Teman-teman silahkan dikirimkan. Tulis saja subjek emailnya tugas satu mikroprosesor seperti itu. Nanti materi ini saya kirimkan via grup atau via e-learning. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Kalau misalkan ada yang masih bingung bagaimana cara konversinya. Halo, cukup jelas ya? Insya Allah Pak. Kalau ya, ya baik. Dicoba saja dulu. Kalau misalkan nanti ada kesulitan, silahkan sampaikan di grup. Nanti kita bahas lagi. Kalau misalkan sudah semua mengerjakan, ya silahkan dikirim via email. Tadi di halaman belakang sudah saya cantumkan. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan. Mungkin apa namanya? Berikutnya untuk pertemuan minggu depan kita mulai sama ya. Mungkin nggak apa namanya, nanti kita padatkan aja di pertemuan setelah bulan Ramadan ini. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kasih kesempatan kalau misalkan ada teman-teman yang apa namanya mau ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Cukup ya, cukup jelas ya, Jelas Pak. Mas Mufid. Ya, makasih Mbak Rafiaton. Jelas Pak ya. Mas Habibi, semuanya ini ya. Ini udah saya capture untuk nanti saya input di presensi. Ini ada, selain ini ada nggak lagi yang tadi? Ini ada Mas Habibi, Mas Ilham, Mbak Ita, Mas Mufid, Mbak Rafiatun, dan Mbak Yunisara. Baik, sudah saya capture untuk saya input di presensi. Mungkin itu aja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba. Nanti dikirim via email. Ini siapa? Oh ya, baik. Yaudah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pada malam hari ini. Selamat beribadah, apa namanya, berpuasa bagi yang menjalankan dan eh, tetap semangat belajar, jaga sehat selalu. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama. Terima kasih juga.